Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi mengumumkan Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mengatakan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan di sejumlah tempat di Riau dan Jakarta. Setelah melakukan pendalaman dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kemudian menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan 2024, MA atau Muhammad Adil. Kemudian, FN atau Fitria Ningsih selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti dan MFH atau M. Fahmi Aresa selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau. KPK menangkap Muhammad Adil pada Kamis, 6 April 2023, malam. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 25 orang, di antaranya adalah Adil, Sekretaris Daerah atau Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bidang, dan sejumlah pejabat lain di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti. KPK juga menyita uang miliaran rupiah pada saat OTT. Usai ditangkap, Adil diterbangkan ke Jakarta dan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.18 WIB pada Jumat. Adil kemudian digiring petugas KPK masuk ke dalam gedung. Sepanjang jalan, ia tak merespons satupun pertanyaan wartawan. Alexander Marwata menjelaskan, terdapat 3 klaster dugaan korupsi yang dilakukan Muhammad Adil. Pertama, tersangka dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umrah. Dalam kasus travel umrah, Adil diduga menerima uang 1,4 miliar rupiah dari PT Tanur Mutmainah melalui Fitria. Kemudian, Adil diduga memungut setoran daripada satuan-satuan kerja perangkat daerah, SKPD, setempat. Sementara itu, untuk kasus pemungutan setoran dari SKPD, hal itu diduga bersumber dari pemotongan uang persediaan, AP, dan ganti uang persediaan, GUP. Besarannya sekitar 5% hingga 10% bagi setiap SKPD. Menurut Alex, masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Adil. Selanjutnya, Adil juga diduga menyuap Fahmi dengan uang sekitar 1,1 miliar rupiah terkait pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti. Atas ketiga perkara ini, KPK menetapkan Muhammad Adil sebagai tersangka suap. Atas perbuatan tersebut KPK pun menjerat Adil dan kawan-kawan dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum diciduk KPK, Adil sempat menjadi buah bibir di masyarakat pada Desember 2022. Ketika itu, ia menumpahkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Luki Alfirman. Adil mengaku kesal karena nilai dana bagi hasil atau DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Ia mengungkapkan, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000 hingga 4.000 barel per hari. Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi $100 as per barel dari sebelumnya $60 as per barel. Namun, dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun 20. Ia mengungkapkan, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000 hingga 4.000 barel per hari. Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi $100 as per barel dari sebelumnya $60 as per barel. Namun, dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun 2022 sebesar 115 miliar rupiah. Menurutnya, jumlah ini hanya naik sekitar 700 juta rupiah dari sebelumnya. Di sisi lain, Kepulauan Meranti berstatus sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68%. Meranti itu daerah penghasil minyak, termiskin, ekstrim lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan, kata Adil saat itu. Adil pun sempat melontarkan pernyataan bahwa pemerintah pusat tak perlu lagi mengambil sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Meranti jika tak ingin mengurus daerah itu. Ia bahkan mengatakan pemerintah pusat bisa sekalian menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga. Maksud saya, kalau pusat enggak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrim, ujar Adil.